Shalom saudara Shalom. kekasih dalam Tuhan. Saat ini kita akan membahas tentang makna di balik pernyataan kudus. Sebelumnya mari kita satu dalam doa. Kami berdoa. Ya, kita berdoa. Bapa kami surga, terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik kami. Kami bersyukur syukur Tuhan, Kau sudah menyertai hidup kami dan Kau selalu membangun hidup kami dengan kekudusan-Mu Tuhan. Kami terbatas Tuhan, tapi Kau yang luar biasa, tidak terbatas, sangat besar kuasa-Mu yang menopang hidup kami sehingga kami menyampaikan isi hati-Mu pada pagi hari, pada malam hari ini. Urapi kami Tuhan, kami ikat segala roh jahat kuasa iblis yang mengganggu proses ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Amin. Ya, pada saat malam hari ini kita akan membahas tentang perjamuan kudus akan memberikan dampak kita diluputkan dari liang kubur. Enggak. Saya minta tolong istri saya membacakan Mazmur 107 ayat 20. Mazmur 107 Ayat 20. ayat 20. Disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka, diluputkannya mereka dari liang kubur. Ya. Jadi perjamuan kudus itu bicara tentang Tuhan Yesus. Makanya kalau kita baca Yohanes 6 yang dulu-dulu ya, itu adalah maknanya bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah tubuh dan darah Kristus ya. Makanya perjamuan kudus itu bukan lambang, karena kita memakan tubuh dan darah Kristus itu artinya memakan bagian dari kemuliaan Tuhan, pengorbanan Tuhan. Nah, bicara Tuhan itu adalah firman. Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama Allah, dan firman itu adalah Allah. Artinya apa? Bahwa firman itu adalah Allah. Makanya di sini di Mazmur 172 disampaikannya firman-Nya. Selalu kita harus menyampaikan firman. Amin. Karena firman itu, kita mulai dengan firman, kita berjalan bersama firman sampai kedatangan Tuhan, kita masih bersama firman. Karena firman itu bicara Allah itu sendiri dalam Yesus Kristus. Karena firman menjadi daging dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam Tuhan Yesus Kristus. Artinya disampaikan firman-Nya itu harus dilakukan setiap saat kita dalam hidup kita, menyampaikan firman. Apapun firman Tuhan, misalnya firman kesembuhan, oleh bila-bila Tuhan Yesus kita sembuh, ya. Kita tidak akan mati tapi hidup, kita akan terus menyampaikan perintah-perintah Tuhan, pernyataan-pernyataan Tuhan, perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib, ya. Kita juga tahu firman Tuhan, nama Tuhan adalah menara yang kuat, kesana kita berlari dan kita menjadi selamat, ya. Yang kata kedua dalam Mazmur 107 itu adalah disembuhkannya mereka. Orang yang menyampaikan firman Tuhan itu, ya bisa saja ada sakit. Dan di sini janjinya apa? Disembuhkannya mereka. Jadi baik yang menyampaikan firman Tuhan maupun yang mendengarkan firman Tuhan disembuhkan. Kita yang menyampaikan firman Tuhan, saya dan istri, disembuhkan oleh Tuhan. Bapak Ibu juga yang mendengarkan firman Tuhan ini juga disembuhkan oleh Tuhan. Jadi Tuhan Yesus itu kerjanya adalah sudah menyembuhkan. Tinggal kita saja mengingatkan janji Tuhan, mendeklarasikan atau mengingatkan janji Tuhan, kami mau disembuhkan karena kami sudah menyampaikan firman Tuhan. Setiap hari kita menyampaikan firman Tuhan. Ya, kata ketiga yang sangat luar biasa adalah diluputkannya mereka dari liang kubur. Artinya yang menyampaikan firman Tuhan bukan saja disembuhkan, ya, yang maupun yang mendengarkan firman Tuhan bukan saja disembuhkan, tapi diluputkannya, baik yang menyampaikan firman maupun yang mendengarkan firman, mereka itu dari liang kubur. Bicara liang kubur ini adalah bicara kematian fisik maupun kematian aktivitas yang tidak ada kehidupan yang bisa dijalankan lagi. Tapi kita diluputkan. Makanya menyampaikan firman Tuhan ini janji firman Tuhan. Janji firman Tuhan itu adalah bentuk sayang Tuhan kepada kita. Kalau Tuhan berjanji itu karena Tuhan sayang sama kita. Kalau Tuhan menyampaikan firman Tuhan karena Tuhan sayang sama kita. Jadi diluputkannya kita dari kubur itu adalah kehendak Tuhan, kemauan Tuhan. Makanya kita mengingatkan Tuhan bahwa ketika kita menyampaikan firman Tuhan sehari-hari, ketika kita mendengarkan firman Tuhan sehari-hari dalam aktivitas kita yang banyak mendengarkan firman Tuhan, kita disembuhkan. Yang paling penting kita diluputkan dari liang kubur. Doakan janji firman Tuhan ini Mazmur 120 berulang sama Tuhan. Kita pasti umur panjang. Amin. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami surga, terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik kami. Kami mengingatkan firman Tuhan. Ketika kami menyampaikan firman Tuhan, kami mendengarkan firman Tuhan, kami disembuhkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Kesembuhan adalah
keinginanmu Tuhan atas kami, kerinduanmu, kehendak-Mu Tuhan. Dan itu juga kerinduan kami Tuhan, untuk kami disembuhkan oleh-Mu Tuhan. Bukan hanya disembuhkan, Mas Surah 7 ayat 20 bicara kami diluputkan, kami dari liang kubur. Artinya kami tidak mengalami kematian liang kubur. Kami umur panjang dan kami mengalami rapture-nya Tuhan. Karena firman Tuhan itu kami terus sampaikan, dan kami ingin terus mendengarkan, kami belajar firman Tuhan yang hidup itu adalah Engkau sendiri Tuhan Allah di dalam nama Tuhan Yesus, dalam urapan kuasa Roh Kudus. Urapi kami Tuhan dalam tidur malam, urapi dengan kuasa Roh Kudus. Kami tahu roh kematian, hati mendadak, atau roh mimpi buruk, antara roh santet guna-guna, dipatahkan kuasanya, bakar dengan api Roh Kudus. Segala tumbal-tumbal kematian, santet perdukunan dibatalkan, dipatahkan kuasa, dihancurkan kuasa dengan Roh Kudus, dengan api Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus. Lalu kami besok pagi dengan tubuh disegarkan, untuk kami mau melakukan saat teduh hubungan intim dengan Tuhan, bersama Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati setiap kami yang mendengarkan. Kami percaya kami yang menyampaikan dan mendengar firman Tuhan disembuhkan kami oleh Tuhan Yesus Kristus, oleh Tuhan Yesus Kristus, oleh firman Tuhan disembuhkan, dan juga diluputkan kami dari dalam kubur. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus memberkati. Shalom. Shalom.